Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-10 pada mata kuliah manajemen PPNBM. Baiklah, saya Intaliansi selaku moderator dengan NIM 202330105 dan rekan saya Rimas Vinta Triksi dengan NIM 202333083. Saya Sari Apida Putri dengan NIM 202333090. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Reimas. Kepada Reimas dipersilakan. Yang pertama, A. Pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPNBM. Adanya peraturan tentang restitusi pajak memiliki tujuan untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak ini juga menjadi sebuah jaminan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Dalam pengajuan restitusi pajak, terdapat beberapa syarat yang harus Anda penuhi. Sedangkan atas pajak yang lebih dibayarkan, wajib pajak berhak untuk melakukan pengajuan pengembalian pajak atau restitusi. Lalu yang B, mekanisme umum pengembalian atau restitusi PPN atau PPNBM. Untuk membantu memberikan gambaran terkait mekanisme restitusi pajak, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak dengan menggunakan SPT masa PPN dengan mencantumkan tanda terima permohonan pengembalian atas kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom dikembalikan. Lalu, PKP yang melakukan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak berstatus sebagai PKP berisiko rendah, sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPN pasal 9 ayat 4C. Lalu, permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan kepada PKPP di mana tempat usaha PKP berkedudukan. Lalu selanjutnya, permohonan pengembalian kelebihan pajak seperti yang dimaksud dalam butir 1 ditentukan bahwa satu permohonan untuk satu masa pajak. Meskipun begitu, terdapat beberapa pengecualian dalam restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPN pasal 9 ayat 4A, yaitu pertama, PKP yang dalam hal melakukan ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud. Lalu yang kedua, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau jasa kena pajak JKP kepada pemungut PPN. Lalu yang ketiga, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak mendapat pungutan. Lalu yang keempat, PKP yang melakukan BKP tidak berwujud serta JKP. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Sari. PKP berisiko rendah. PKP berisiko rendah, pengusaha kena pajak PKP berisiko rendah merupakan PKP yang melakukan kegiatan tertentu dan dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada setiap masa pajak. PKP yang dapat dikategorikan sebagai PKP berisiko rendah adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. PKP yang merupakan mitra utama kepabeanan, PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat Authorized Economy Operator. Pabrikan atau produsen lain yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi dan PKP yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pemerintah memperluas perusahaan lain yang dapat menjadi PKP berisiko rendah, yaitu pedagang besar farmasi yang memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi dan sertifikat cara distribusi obat yang baik. Selanjutnya, distributor alat kesehatan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik. Dan perusahaan yang memiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50% yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah adalah yang pertama, telah menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai selama 12 bulan terakhir
tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, mengajukan permohonan ke KPP dan tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. D. Pengembalian PPN dan PPNBM yang dibayarkan oleh pemegang paspor luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, diatur hal baru tentang adanya ketentuan restitusi pajak pertambahan nilai PPN bagi turis asing atas PPN yang sudah dibayar untuk pembelian barang kena pajak yang akan dibawa keluar Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam pasal 16E ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bunyi pasal 16E ayat 1 pada undang-undang tersebut sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak yang dibawa keluar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali. Persyaratan PPN dapat diminta kembali. Pasal 16E ayat 2 Undang-Undang PPN memberikan persyaratan PPN dan PPNBM yang dapat direstitusi atau diminta kembali, yaitu nilai PPN minimal Rp500.000 dan dapat disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Pembelian barang kena pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean. Dan faktur pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN, kecuali pada kolom NPWP dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai NPWP. Adapun dokumen yang harus ditujukan pada saat melakukan permintaan kembali atas PPN dan PPNBM yang sudah dibayar sesuai dengan ketentuan pasal 16E ayat 4 Undang-Undang PPN adalah yang pertama paspor, yang kedua pas naik atau boarding pass untuk keberangkatan keluar daerah pabean, dan yang ketiga faktur pajak. Yang berhak mengajukan VAT refund adalah yang pertama bukan WNI atau bukan permanent resident of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal kedatangannya. Yang kedua, bukan kru maskapai penerbangan. Pasal 1, angka 1 PMK 76 PMK 03 2010. Perolehan barang bawaan berikut tidak bisa dimintakan pengembalian PPN-nya. Yang pertama, makanan, minuman, produk-produk tembakau. Yang kedua, senjata api dan bahan peledak. Yang ketiga, barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat. Pasal 3 ayat 2 PMK 76 PMK 03 2010. Adapun bandara yang bisa dimintakan VAT refund adalah Bandara Soekarno-Hatta, yaitu di Jakarta, Bandara Kuala Namu, Medan, Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Bandara Juanda, Surabaya, Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Faktur pajak khusus atas pengembalian barang juga harus memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN dengan pengisian sebagai berikut. Yang pertama, kolom NPWP wajib diisi dengan nomor paspor WNA. Yang kedua, alamat pembeli diisi dengan alamat lengkap sesuai yang tercantum dalam paspornya. Faktur pajak khusus yang diterbitkan oleh PKP penjual juga berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian PPN. Faktur pajak khusus harus berisi tanda tangan WNA, tanda tangan kaset toko disertai stempel toko pada kolom permohonan pengembalian PPN. Itulah presentasi dari kelompok 2. Saya selaku moderator, apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.